ada kecelakaan di jalur Kendal Galeri. Kayaknya tuh dia kejebur ke sawahan, jadi mau diberes dulu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua di Satukan Hobi ADV. Di belakang gua tadi gua sudah melewati Semarang, kota Semarang, simpang berapa tuh ya? Simpang 8 apa banyak banget simpang. Dan pantauan jalan Pantura di Semarang ini udah cukup rame ya untuk arus balik. Mungkin ada yang lebaran satu hari di kampung langsung balik. Tadi gua ngeliat ada beberapa plat B, tapi banyak sini AD dan H. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah nonton di video gua sebelum. Udah hampir 2000 terakhir gue lihat sih. Terima kasih ya yang belum dibantu di subscribe, di like. Nah, setiap video yang gue upload. Nah, ini sekalian kita yang pantauan arus balik ya di hari ini. Nah, nanti untuk video yang kelanjutan yang di Bromo itu mungkin gua lanjutin lagi nanti ya. Mungkin setelah gua upload video ini yang harus balik yang di Pantura sekarang. Sedikit cerita, gua kemarin itu balik dari Bromo itu nggak gua record, nggak gua bikinin konten. Karena emang cuacanya itu dari gua turun itu udah mendung ya, udah hujan terus gua jalan lewat Batu, terus lewat Jombang, dan di Jombang juga masih hujan sampai Nganjuk itu gua sempat berhenti. Nganjuk atau mana ya? Nganjuk kayaknya sih, belum Ngawi Nganjuk kayaknya ya. Di Nganjuk gua nge-stay berhenti untuk neduh itu di Indomaret hampir 3 jam gua, karena gua sama istri memutuskan untuk nggak mau pakai jas hujan dan nunggu hujan agak reda aja. Dan baru kelar itu sekitar jam 11-an gua baru jalan, dan itu pun masih hujan ya, nyampe Ngawi, sampai Madiun, sampai sampai Madiun lah, pokoknya sampai situ masih hujan. Terus terang-terang itu sampai, bentar gue cek dulu ya, pokoknya hujannya cukup awet ya. Mungkin itu rata ya, hujan malam-malam itu menurut gue rata sih itu. Gak nyampe Ngawi, Madiun, Nganjuk lah situ lah tuh. Hujan di situ. Nah, masih cukup lengang ya untuk H+2 ini. Gua kenapa memutuskan untuk pulang lebih awal, karena ya gua mau menghindari puncak arus balik, karena gua kemarin udah merasakan puncak arus mudik. Tapi gue nggak tahu juga ya nanti di kota-kota berikutnya itu gimana ya. Kalau untuk di Semarang sendiri sih ini masih lancar lah ya, nggak banyak kendaraan sepeda motor terutama ya. Mungkin ada beberapa yang udah balik duluan kayak gue. Mungkin perkiraan gue untuk puncak arus baliknya itu terjadi di hari Jumat dan Sabtu lah tuh.
puncak arus baliknya. Karena untuk perkantoran itu gua sendiri masuk tanggal 15. Nah, mungkin pabrik-pabrik ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 17. Yang beda-beda kebijakan dari perusahaan masing-masing sih ya. Tapi gue yakin sih nanti di Cikarang, Bekasi itu pasti macet. Mungkin di Cirebon juga akan macet, mungkin ya. Gue nggak tahu juga. Ya gue mungkin ada yang nanya-tanya kenapa nggak nge-record waktu pulangnya. Ya itu salah satunya hujan. Dan gue juga capek banget. Gue sedikit disclaimer, gue keliling-keliling Bromo itu seru banget, sumpah itu pengalaman yang paling mengesankan lah ya untuk tahun ini. Salah satunya touring ke Bromo. Dan semoga ada pengalaman-pengalaman berikutnya, nggak cuma Bromo aja, perjalanan gue touring lainnya di tahun 2024 ini yang masih ada beberapa bulan, setengah tahun lagi lah, ada setengah tahun lagi lebih. Semoga ada kesempatan lainnya untuk touring. Nah ini mungkin salah satu pemudik yang udah pulang. Bentar. Ya tadi gue udah ngantuk banget tadi di kota Semarang itu, gue udah ngantuk banget. Gue belum tidur itu beberapa puluh menit aja di pom bensin daerah mana sih ya? Jombang kalau nggak salah, itu jalan terusan Jombang mau ke Ngawi, Seragen, daerah itu. Nah karena istri gue yang ngantuk banget, dia tidur beneran. Kalau gue tidur ayam. Nah nanti gue coba lanjutin lagi videonya kalau udah ada di kota-kota berikutnya. Ini seperti ini aja mungkin ya kondisinya. Mungkin ntar gue akan nyari masjid untuk tidur sejenak ya. Dan nanti gue lanjutin lagi videonya. Yuk, ini nih salah satu pemudik yang pulang balik lagi ke tempat mencari nafkahnya. Nggak tahu di Jakarta apa enggak. Tapi ini salah satu yang unik lah ya. Dari mana? Pelaka mana ya? Bawa anak kecil naik motor sport. Apa? Nggak tahu, kalau lihat ada ayamnya lah kata istri gue tuh, dia bawa ayam juga. Ya, gue udah di Kendal ini. Di Kendal Kendul. Kota Kendal, kota apa kabupaten ya? Ada moto-moto di foto jalan. Nanti gua lanjutkan lagi videonya.
Oke, kita lanjut ya. Ini kita gaspol aja terus di Pantura. Tadi gua habis tidur di masjid di Kendal. Dan tadi, ini baru macet dong. Tadi di Tumanggung itu nggak macet. Dan ini macet. Kayak kecelakaan sih. Soalnya di jalur depannya lancar. Ini kecelakaan sih pasti. Baru gua mau gaspol tadi bilang. Sepanjang dari Tumanggung itu gaspol terus. Ini gua sama istri udah di Waleri. Udah ngelewatin Kendal. Aduh, semoga nggak ada apa-apa ya di depan. Karena yang gue lihat sih tadi di kaki ya, yang di jalur depan itu depannya nggak macet, lancar. Makanya tadi gue pede banget. Pantura gaspol. Macet. Wah, dia kecelakaan bener. Wah, tahu tuh kecelakaannya apa. Nggak, ternyata ada kecelakaan di jalur Kendal Waleri. Kayaknya sih dia kejebur ke sawahan. Jadi mau dikerek dulu. Ini ada Pak Polisi, ada dua. Mungkin tuh yang nelfon supir kali tuh. Yang iya, masih dia ngaruh laporan ke kantornya. Iya, depannya hancur tuh kabinnya. Kabinnya hancur. Salah, hancur. Oke, lanjut lagi. Ya, semoga tadi Pak supir truknya tidak kenapa-napa ya. Gelincir kayaknya itu dia ke sawah. Oke, kita gaspol aja di Pantura ini. Semoga nggak nyampe tengah malam sampai Jakarta, gua dan istri. Kita gaspol. Untuk pemudik yang lainnya sih sejauh ini gue lihat ada beberapa, tapi nggak banyak. Mungkin bukan hari ini, harus puncak baliknya. Batang kanan, Waleri kiri. Jakarta Bandung kanan. Kasihnya 2.000 yang. Kita dengerin abangnya berjoget. Cuaca di kiri mendung. Yang ngedang gue inget MU jadinya. Baru mau gaspol dong, dia malah kena lampu merah. Masuknya Pemalang apa Pekalongan ya? Batang, Batang. Masuk Kabupaten Batang.
Ya, udah ada beberapa pemotor plat B. Ini juga mobil plat B. Pajero. Yang menuju kembali ke Jakarta, plat B. Ini plat G, tadi ada beberapa juga gue ngeliat plat G dari Tegal kalau nggak salah ya. Ini juga Kijang plat D. Bang, jangan nahan gitu bang. Ya nahan dong, ya gue kehajar-hajar lubang gituan. Jakarta Pekalongan jalan lama. Kita ke jalan baru coba ya. Oh, ada yang lihat dulu no. Ini jalan yang lama apa jalan yang baru ini? Ya ini jalan yang lama deh. Sepi. Nanti gue di Temanggung bisa nyampe 100 lebih speed karena jalurnya nggak sepi dan nggak halus ya, mulus. Jadi gue berani ngegas terus. Kalau ini kayaknya masih ada gelombang-gelombang. Nanjak apa? Ini posisi tanya apa? Jalannya nanjak ya. Dia nanjak. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi kalau di gua apa tuh? Secara langsung itu kelihatan kalau ini agak nanjak. Oh, sepi banget kayak tol pribadi. Panjang kan? Nah ini nanjak loh. Kemarin udah gua betot gasnya tapi masih di 80. 85. Taruh udah nggak bisa nanjak nih. Oke, depannya turunan. Turun ke kiri. Turun mulai. Sudah 90. Sekarang jam 1:10. Sepi banget. Capek, kupu-kupu ketabrak. Enak banget bos.
Nanti gua selingin sama musik aja ya kan. Kita terus gas di Pantura sampai Pekalongan. Tegal, Cirebon. Oh, kalau satunya tadi tembusnya situ tuh. Mantap ya. Syahdu. Nah, di arah ke sebelah arah lawan tuh ya normal-normal aja ya. Dibilang sepi ya sepi dibandingkan waktu mungkin pas harus balik harus mudik kemarin. Gasko, lanjut lagi, kita gas. Uy. Wah, 102 100. Top speed gua 102 untuk saat ini.
gas terus. Ratus dua, 103, 104, 105, 106. Ratus enam. Tegal, Cirebon. Yuk, bisa yuk. Ya, baterai low. Baterai gue udah lowbat Nexo-nya. Nanti gue lanjutin aja karena Nexo gue baterainya lowbat. Nanti gue lanjutin lagi ya. Videonya nih gue bakalan seperti ini terus ya, kita gua gas terus biar cepet sampai Jakarta lah. Tapi tetap sekali lagi utamakan safety riding. Sekiranya tidak bisa ya jangan memaksakan, dan juga harus hati-hati, aware sama sekeliling, sama sekitar ya, pengendara lain, diri kita sendiri, orang-orang yang kita cintain juga harus lebih aware ya. Dan di depan juga kayaknya mau hujan, udah gelap. Oke, gua dan istri udah memasuki Tegal untuk jalur Pekalongan Pemalang, lancar jiwa, dan kita bisa ngebut lah ya, bisa kenceng motornya. Dan tadi di jalur Pemalang Tegal juga lancar. Ada beberapa pemudik, hanya ada beberapa pemudik yang melewati jalur ini. Nah, salah satunya ini mungkin. Sekarang jam 4.12, jam 4.12. Kilometer gua udah 16.500 dan konsumsi bahan bakar 48,7 per liter. Kenapa? Nih belakang nih, jangan nyerah kalau apa-apa. Sekarang cuaca alhamdulillah cerah, semalam udah habis kena hujan hampir 4 jam di Ngawi dan Madiun, Nganjuk, Ngawi, Madiun dah. Kena hujan di situ, dan gua nggak nge-record sih saat itu gua karena emang hujan. Nah, di depan Brebes, Cirebon. MT Haryono, Jalan Raya Pantura, kiri. Gue sambil dengerin Google Maps. Kita lurus aja ya. Terus Google sih ke kiri, tapi gue coba lurus.
Ini jalannya baru dibeton lagi. Ini jalurnya rusak ya. Jalur Tegal sini rusak nih. Dan yang sini udah diplur yang arah baliknya. Udah dibeton. Ya, Rizky gua tadi ngantuk dia. Lagi turu mulu jadi dengerin musiknya pakai intercom. Biar dia bersenandung. Nah, kan ini jalannya masih baru ya. Itu udah berudul banget. Nah, di sini banyak tambak-tambak nih jadi agak amis bau-bau begitu. Yo. Sebenarnya garis kuning ini nggak boleh nyalip, teman. Kalau yakin mau apa ya, yang penting aman lah. Kita tetap ya gini kan nggak kelihatan tuh mobil atau motor di depan karena ada tikungan gitu. Sebisa mungkin jangan ngambil jalur ketika keadaan seperti ini nih. Tuh kan mobil pada keluar, kita nggak baru ngelihatnya udah setengah dari mereka. Nah, kalau kayak gini kelihatan lurus jadi bisa kelihatan ya di depan ada motor atau mobil. Nah di kiri nih tambak-tambak mungkin ya, kanannya ruko-ruko. Alhamdulillah jalannya lancar, cuaca cerah hari ini. Sepanjang jalur tadi dan semoga aja terus kayak gini ya sampai Jakarta. Perjalanan masih 315 km lagi, 7 jam. Wanginya mantep nih di sini nih. Nano udah sampah. Ini tas aku di sini kan. Nih masukin di kancingnya Rani. Ya Allah. Kenapa dibikin ribet ya? Udah dikancingin tutup, tinggalin kabelnya aja di ujung. Bisa mau masuk-masuk aja tuh bis. Hal yang simple dibuat ribet. Ya drama-drama pasti ada lah ya kalau jalan berdua begini. Wah jembatannya jalurnya rusak banget. Kalau loncat tuh kalau malam nggak ada lampu. Duh, ya wajar sih sebenarnya ini karena dilintasi sama jalur-jalur kontainer yang overload yang nggak seharusnya nggak bisa lewat sini. Tuh bergelombang gitu kan. Nah setelah tadi kanan kiri tambak, sekarang kanan kirinya persawahan hijau. Tuh indah no ya. Matahari ada di sebelah kanan. Kita bisa terbit terus.
Kita gas terus. Ya kembali gua reminder lagi, mungkin ini akan gua upload dulu video ini, baru setelah video ini gua akan upload perjalanan ke Bromo, lanjutin episode keduanya ya. Karena yang episode kedua itu pasti butuh ngedit yang lebih lama, dan gua baru ada waktu mungkin besok, karena kalau udah nyampe rumah pasti tepar. Ya sedikit lah main HP, tapi nggak banyak, pasti gua tepar, istirahat. Besok paginya gua ke rumah orang tua gua, lanjut ke saudara-saudara. Mungkin gua akan ke rumah mertua gua juga buat lebaran, keliling-keliling lah ya lebaran. Karena nggak ketemu di pas hari Idul Fitrinya. Ya karena lebaran di Bromo, ditunggu tuh video gua itu. Mudah-mudahan nanti videonya menghibur dan menginspirasi, video perjalanan gua ke Bromo. Nah ini udah masuk apa kok jalur utamanya ya, jalur utama Pantura. Yup, 51 kilometer. Baik. Ya kita kembali lagi ke jalur Pantura. Dari arah kanan sih masih ada ya pemudik. Dari arah mungkin mau ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur. Baru hari ini mereka bisa jalan. Dan karena mungkin besok kemarin itu mereka lebaran di Jakarta atau sekitarnya lah ya, Jabodetabek. Sekarang udah jam 4.33, setengah 5. Ya, wah baru kena macet lagi nih. Tadi sepanjang jalan apa ya? Pemalang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Tegal, Brebes, terus Indramayu, Cirebon. Nah ini nih paling macet di Kedaung, Cirebon. Dan ini macet harus mudik apa warga juga kali ya, mungkin ada warga juga. Nah nggak tahu juga nih depan macetnya apa. Sekarang 17 jam 17, setengah 8 lah ya. Ini udah merah ini, panjang juga merahnya kalau di map. Nggak tahu ini macet karena apa. Tuh. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel gua, nanti di channel gua ini ada 2 tema, main mobil LC sama
touring di TV. Dan nanti di video terakhir gua itu adalah saat perjalanan arus balik ke arus mudik Lebaran 2024. Yang belum nonton, monggo ditonton, dan belum yang subscribe, silahkan subscribe. Nah ini helmnya sama kayak helm gua. Hai, SHK Mikhail Lakwan. Jarang gue pernah ketemu orang pakai helm kayak gini. Ini 2 orang deh. 2 kali gue ketemu orang yang berbeda pakai helm. Ya mungkin alasannya sama ya, misalnya karena ada ala-ala Jepang terus ada gambar entah itu anjing atau kucing di belakangnya juga. Negara Jepang karena dia menyalurkan teknologi Jepang. Dan juga suka Naruto anime. Kaki udah paham nih ya kalau gue bilang kaki. Semua sih buat Cirebon semua mungkin pada keluar kali ya, ada Lebaran. Dan di sini juga di sebelah kiri ini ada apa namanya, oleh-oleh Mang Oleh. Jadi lah. Nah ini oleh-oleh. Tadi jalan apa ke Daung ya? Jalan tengah Tani. Jalan tengah Tani. Nah. Ini dong. Panjang jalan tadi itu gue kecepatan 80 sampai 100. Terus gue sholat di Brebes dulu, sholat maghrib di Brebes. Sama tiduran. Aduh. Gue nggak ngerecord pakai ASR, jadi ini karena pelan, jadi gue pakai audio yang langsung aja. Ya malum gua salah satu orang yang gabut jalan edit, jadi apa adanya aja video gua. Edit hanya nyambung antara video satu dan video lainnya. Kalau pakai ASR gua sambungin audionya, dan mungkin gue potong-potong dikit kalau misalkan kelewat atau kurang pas momennya sama suaranya. Dan ya itu pasti gue lanjutin lagi. Tapi gue penasaran di depan ada apa ya, kenapa bisa macet. Nanti kalau misalkan di sini kepanjangan, nanti gue potong aja sendiri. Nanti gue lanjutin ke potong, tapi ini gue jalanin terus videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan nonton video berikutnya. Nah nanti tungguin ya video ke Bromo, saat gue naik ke Bromo sama istri. Hah? Monyet tuh ya, aku belum lihat. Ya ketemu monyet kan? Ada monyet. Ada banyak monyetnya. Pasti penanjakan. Ini disclaimer ya dikit. Empal gentong, empal asem, lagi aput. Oh ini, iya ini lampu merah macetnya. Iya ini lampu merah. Waktu itu gua ke Jogja sama teman-teman juga lewat sini dan macet juga gitu lampu merah. Oke nanti gua lanjutin aja ya kalau ada yang seru-seru.
Oke, gua udah di Pemanukan, habis beli minum sama cemilan, istirahat sebentar di Indomaret dekat Pamanukan. Sekarang jam 9, setengah 10, tepatnya 9.28. Kilometer gue udah 18.35. Total keseluruhan perjalanan gue Jakarta Bromo dan balik lagi Bromo Jakarta. Perjalanan situasinya H-2 maksudnya itu lancar banget, lancar sekali, dan ada beberapa yang udah balik juga tapi nggak banyak. Nah, jalanannya kayak gini terus nih, long gaspol lah pokoknya. Nanti gue uploadnya berapa menit, nah gue nggak tahu ya. Nah, ini dari Kerawang. Dari Kerawang. Pelabuhan kanan, Jakarta. Lurus, terus. Nikmati perjalanan malam di Pantura. Jangan lupa di like videonya. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Buat teman-teman sekali lagi yang memiliki ide-ide atau saran buat channel gue biar lebih baik dan berkembang, gue sangat menunggu ya, jadi teman-teman. Kalau misalkan ada nanya abis kayak adek gue atau istri gue, atau kita kemana lagi ya, gue belum tahu jawabannya. Biasanya kalau udah fix tanggalannya mau jalan baru kita mikirin jaraknya. Maksud kita itu, gua dan istri gua memikirkan terutama finansial sudah pasti. Terus kedua, pastikan gak ada acara keluarga. Seperti itu ya. Paling ya misalkan libur 2 hari atau 3 hari ya Jawa Barat aja lah kita jalan-jalannya. Atau mungkin setelah perjalanan ini kalau ada libur yang 2 hari 3 hari gue sama keluarga aja bisa ya kan. Karena kan udah perjalanan ini udah cukup jauh ya ke Jawa Timur menurut gue, karena gue baru kali ini ke Jawa Timur motoran. Nah, ini nih salah satu pemudik baru pulang. Mati suasana malam di Pantura, teman-teman. Terakhir gua lihat di YouTube gua tadi udah ada 580 subscriber. Terima kasih semuanya. Semoga yang sudah subscribe gua dan yang belum subscribe gua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan semua yang teman-teman inginkan tercapai dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kalau gua sepanjang perjalanan gua dari Jakarta ke Bromo dan kembali lagi dari Bromo ke Jakarta, terus terang aja, jujur aja, untuk use Radif itu masih jarang ya, atau langka. Jarang banget yang gua lihat di jalan ya.
Mungkin di tempat lain banyak, cuman selama perjalanan gue ini, gue dan istri merasa jarang yang pakai motor ini. Dan di Bromo pun kayaknya nggak ada yang pakai ADV di Bromo ya. Nah, tuh nggak ada kan. Banyak itu ya PCX, Aerox, NMAX, X-Max, Lexi ada. Dan motor-motor yang cc-nya gede. Dan juga ada beberapa gua di jalan itu ada yang nanya di perjalanan, mau kemana mas? Mau ke Bromo. Wah, kampungnya di Bromo. Nggak punya kampung. Saya nggak punya kampung pak. Oh, lebaran malah jalan-jalan keluar kota. Ya, gua jawabnya liburan sekali-sekali mau ngerasain mudik bareng saudara-saudara sebangsa dan setanah air, merasakan vibes-nya bagaimana. Dan seru juga sih sebenarnya, seru. Nah, tadi juga di Malang ketemu sopir truk. Kebetulan ada tulisannya dia ke Garut Malang, dan nanya gua, nyapa gua di lampu merah, nanya mau kemana. Gua bilang ke Bromo, dia geleng-geleng kepala. Motoran ke Bromo. Ya gitu deh. Kalau sudah menjadi hobi, alhamdulillah juga istri gua juga senang jalan-jalan kayak gini. Dan kalau sebelum gua nge-record di YouTube, gua emang nggak sama bini. Kalau jalan itu, kalau udah pulangnya itu nggak nginep di hotel, jadi ngemper aja tidur. Kayak di pom bensin, kayak di masjid, kayak gitu-gitu sih tiduran. Ya dapat, kalau gua sendiri mungkin sejam atau 30 menit sampai sejam lah, 20 menitan kayak gitu. Kalau istri gua mungkin lebih ya, ngantuk. Karena gua juga kalau dia ngantuk di jalan itu, dia tidur oleng-oleng gitu ya, gua ngeri juga. Makanya lebih baik tidur beneran walaupun di emperan kayak gitu kan. Ya di pom bensin atau di masjid itu kan kita bisa, kalau bisa sambil sholat. Di pom bensin kan juga ada musolahnya kan, bisa sambil sholat, cuci muka, meremin mata sejenak. Ya intinya kalau udah ngantuk, udah lelah, istirahat, jangan memaksakan diri. Dan gua itu tipe orang yang prepare waktu ya, prepare waktu biar nggak, maksudnya masih bisa dikondisikan lah ketika jalan. Misalkan estimasi dari Google Map itu 10 jam, ya gue nyamperin sampai 13 jam perjalanan kayak gitu kan. Ya karena buat istirahat, buat sholat, buat nyemil-nyemil, buat ngopi, ngerokok. Jadi nggak di Google Map bilang perjalanan 10 jam, benar-benar 10 jam kayak gitu kan, itu nggak mungkin. Selama perjalanan itu gua ada perjalanan malam ini nih ya, ke arah Jakarta itu 70 lah, paling kecil kecepatannya. Lebihnya di atas itu semua. Ini dari tadi ketemu dia mulu nih, abang-abang kelek. Hati bang. Dan buat teman-teman yang motor gua bisa nggak sih ini ya kayak Bromo? Motor gua kuat nggak sih kayak Bromo? Ada kok teman-teman yang naik Beat, naik Revo, naik Jupiter, Astrea, malah orang-orang naik Astrea. Kuat-kuat aja ya kan, yang penting mesin itu sehat dan kita yakin sama kendaraan kita.
kita tahu kelebihan dan kekurangan kendaraan kita. Walaupun gue baru meminang ADV ini beberapa bulan lalu, dan gue juga sekaligus mencoba gimana ADV 160 ini, karena di video sebelumnya yang gue touring ke Bandung, ke Garut, ke Pantai Selatan, ya kekurangan ADV ini ya kalau misalkan tanjakan itu agak ngeden, ya harus benar-benar di prepare lah kalau kita benar-benar mau jalan jauh seperti sekarang nih. Nanti gue usahain gue mau nge-review untuk motor ADV, terus apa aja yang gue udah upgrade dan gue servis dan gue menggunakan oli apa. Jadi gue coba bikin ya. Kalau gue sendiri pribadi, gue nggak suka pakai teks gitu sih, jadi spontan aja. Makanya walaupun gue masih belepotan ngomongnya, masih bingung kadang memulai dan mengakhiri, dan di tengahnya ngomong apa adanya aja lah, apa adanya gue sebagai konten kreator pemula ya, YouTuber pemula. Kalau itu nanti juga akan berjalan waktunya, gue akan terbiasa ngobrol di kamera sama teman-teman. Silakan juga kalau teman-teman mau tadi ya, kayak tadi memberikan saran, ide, masukan, atau mau tanya juga ke gue di komentar, silakan komen. Gue malah terima kasih banget kalau ada yang komen-komen gitu, jadi gue bisa improve untuk channel gue ini biar makin berkembang dan mengetahui ide-ide pemikiran yang nggak gue pikirkan gitu. Loncat. 9.40 ya, nyampainya mungkin jam 1 kali ya. Pasti nanti lapar lagi nih, di pas pengen nyampe itu pasti kita beli makan lagi, lapar. Wih, ada ayam nih, mobil ayam. Dan gue juga tadi itu masih pakai resolusi min 03 ya di kamera Kaso ini. Dan ini yang sekarang nih, tadi gue coba setting di plus 3 untuk pressure value kamera. Nah, tadi gue juga ngisi bensin terakhir mungkin ya untuk perjalanan hari ini 90.000 full. Kalau pakai Shell itu 100.000, udah kedip aja belum full ya. Belum kedip pun belum full. Kalau di pom bensin Pertamina udah full. Karena emang selisihnya lumayan sih ya. Sekitar 300 atau 400 gitu. Oh, mungkin 500 perak mungkin. Gua nggak ngitungin sih. Masjid-masjidnya nih. Jadi masjid-masjid yang di Jawa Tengah, mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang lampunya terang itu mereka itu DKM masjidnya itu menjadi posko atau bisa menampung pemudik yang mau istirahat ya. Oh iya, informasi juga buat teman-teman di jalan Cirebon kalau nggak salah ya, Cirebon itu ya hati-hati juga ya teman-teman kalau jalan malam, jalan siang pun juga hati-hati karena setiap jembatan itu gelombangnya tinggi. Jadi kalau teman gua tadi sempat lompat sama jembatannya, jadi bentuk cekungan gitu, dan gue lagi kecepatan 80-an mungkin 85, gue hajar lah, lompat. Alhamdulillah sih nggak apa-apa ya. Nah setelah itu gue kalau ngeliat jembatan itu gue pelan-pelan aja dah. Kalau sekiranya di depan ada jembatan yang gue bisa lihat sebelum sampai ke jembatan, gue ngurangin speed dan gue rem. Oke, nikmatin perjalanannya.
Dan di malam hari ini nanti gue juga review apaan aja aksesoris gear gue, helm dan lain-lainnya. Wah, berantakan dong. Ini udah di pemanukan nih. Kalau misalkan ada apa, kamera gua terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, gua belum nemuin itu ya, posisi pas dari Akaso ini ke kamera ini ke helm NHK Mach 1 gua. Settingan posisinya ya, kadang gua juga terlalu ke bawah ke speedometer, mungkin gua terlalu ke atas. Nanti gua pelajari lagi deh, biar ada setelan fix-nya ya. Nah, ini baterai terakhir gua. 2 baterai habis, 1 baterainya tadi udah merah, tapi gua ganti aja daripada nanti di jalan kayak gini gua ganti, males kan. Jadi udah gua ganti waktu di masjid di Brebes. Nah, durasinya ini kan bakalan panjang nih. Gua nggak tahu gua potongnya nyampe mana, karena gua pengen ngasih tahu teman-teman juga yang belum pernah ke Pantura kalau malam itu seperti apa ya, kayak gini nih. Pom bensin banyak kok di panjang Pantura ini, dan 24 jam. Karena gua juga pernah pagi-pagi sama teman-teman lewat Pantura dan pom bensin masih banyak yang buka. Ya tinggal teman-teman kirain aja motor teman-teman itu ketika udah habis itu bisa jalan sejauh mana kan. Kalau buat ADV pas udah kedip-kedip itu gue paling jauh itu 47 km pas di gua Garut. Nah, jembatan kayak gini-gini nih udah dipelanin aja lah. Nah, untuk intercom berapa ya? 10 jam lebih dia masih nyala. Ya 10 jam lebih lah, 12 jam lah dia masih bisa nyala. Kalau gua hanya nge-record ya, hanya connect sama intercom istri gua ya. Tapi mungkin kalau sambil nge-record gini, terus ganti-gantian kata istri kalau udah selesai nge-record, itu mungkin kurang dari 10 jam. Tapi gua nggak tahu untuk fix jamnya berapa jam ya. Dia bisa nyala gitu, bisa aktif terus. Nah, ini juga nih salah satu pemudik. Ada botol aqua tuh, ngeri itu. Ya sekali lagi, kalau kita jalan jauh itu kalau ngantuk, udah lelah, istirahat ya, jangan dipaksa. Tetap safety riding nomor utama. Selain untuk keselamatan kita,
diri kita sendiri. Kalau kita bawa boncengan orang yang dibonceng, juga pengendara-pengendara lain ya. Jangan sampai merugikan kita dan orang lain lah. Kalau gua pribadi, kalau gua udah ngantuk, gua langsung melimpir ke masjid atau ke pom bensin, istirahat 15 menit, 30 menit cukup, cuci muka, seger lagi, berangkat lagi, gas lagi. Kalau nggak ngopi dulu, yang suka kopi kayak gua ngopi dulu, ngerokok dulu, sobat dua obat sambil ngopi, jalan lagi. Tapi gue benar-benar salut sama teman-teman yang mudik. Setiap tahun pasti rutin mudik. Mungkin dari awal bujangan, pulang kampung, terus nikah, punya istri, pulang kampung juga naik motor, terus punya anak satu, touring juga naik motor, terus punya anak lagi 2, touring lagi naik motor, touring mudik lagi naik motor. Itu Masya Allah, hebat kalian semua bapak-bapak. Bawa anak, bawa barang-barang. Itu kayak di samping tadi tuh ya. Bawa anak, bawa barang-barang. Panas-panas. Dan kalau malam dingin, wah luar biasa sih itu. Karena gue berdua sama istri aja nggak bawa anak dan hanya bawa barang dan istri aja cukup kerepotan ya. Ya kembali lagi semua karena niat dan sudah biasa ya kan, dan yakin, percaya diri. Itu sih. Nah tuh kayak itu anaknya di depan. Kenapa? Masih pemanukan ini. Ya tetap hati-hati ya. Sekali lagi, apalagi jalan nggak selalu bagus. Saat jalannya mulus, tiba-tiba kita terlena, tiba-tiba di depan jalanannya rusak, bergelombang, lubang-lubang dalam. Oh, Cikampek. Nah, sudah sampai Cikampek aja, udah masih sepi ya. Masih lancar jaya. Kayaknya sih sampai Bekasi pun bakal sama. Nanti gue lanjutin lagi aja, takut videonya kepanjangan. Oke, udah dulu videonya. Nanti kalau misalkan di Bekasi ya, atau di Karangrame, gue bikin video lagi. Nanti gue closingnya pas sudah mau nyampe di rumah. Ini ayam nih. Dari Lawang sampai Cakung hujan.